Salam damai sejahtera buat kita semua. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu Pendeta Gilbert Lumoindong bikin heboh di podcastnya Dr. Richard Lee. Sebenarnya pertanyaan dari Dr. Richard Lee itu sangat bagus ya. Coba kita dengar ulang pertanyaan dari Dr. Richard Lee. Dan apa jawaban dari Pendeta Gilbert Lumoindong? Bagi saya, mungkin bagi teman-teman yang lain yang seiman, itu bikin geleng-geleng kepala ya. Sebelumnya kita dengarkan dulu apa yang pernah dikhotbahkan Pendeta Gilbert Lumoindong di tengah-tengah jemaatnya. Agama mengajarkan moral dan perbuatan yang baik, tapi kekristenan berbeda karena kekristenan menawarkan juru selamat. Makanya selalu saya bilang, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Itulah keindahannya hidup Kristen. Karena kalau bicara nabi, semua agama punya nabi. Yang membedakan kekristenan dengan agama, kekristenan punya juru selamat. Nah, ini yang saya bilang, pertanyaan dari Dr. Richard Lee ini sangat bagus ya. Coba kita dengar. Sorga itu cuma satu, Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Pak Cuma Pendeta, manusia aja yang bikin kalau Tuhan itu satu, berarti empat dari lima agama di Indonesia itu ada yang salah, Pak Pendeta. Enggak. Karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas, gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang, wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Iya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus apa itu namanya, gajahnya marah-marah gitu. Wow, kamu salah. Enggak, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God. Cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian gitu. Nah, itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Menurut saya pribadi, melihat dan mempercayai Tuhan tidak bisa diumpamakan seperti melihat dan merasakan gajah. Tuhan punya kejelasan dengan peraturan dan perintahnya. Seperti contoh, yang menjadi pengikut Yesus hanya boleh menikah sekali selama pasangannya masih hidup. Selebihnya dianggap berzina jika melanggar. Bagaimana perintah Tuhan bisa berbeda-beda untuk manusia? Jadi jelas, benar argumen dari Dr. Richard Lee. 4 dari 5 agama yang ada, hanya satu yang benar. Yang benar, ya sesuai dengan yang diyakini pribadi manusia yang bersangkutan masing-masing, ya kan? Sampai di sini teman-teman setuju? Apa memang semua bisa selamat dengan berbeda-beda? Banyak jalan menuju Roma. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan Dr. Richard Lee. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Waduh, sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak benar. Semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum mabuk, ngaco, segala macam, menit terakhir dia lihat gini, dia dengar azan, Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh di menit terakhir mati.
Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Jadi ini kalau kita nilai jawaban dari Pendeta Gilbert Lumoindong ini bahwa sorga itu bisa dimasukin dari semua golongan ya, golongan agama dan kepercayaan. Karena seperti yang dijelasin tadi bahwa dengan kebaikan, dengan tetap setia di agamanya, kalau mati bisa masuk ke sorga. Jadi berlaku untuk semua golongan agama. Jadi sorga itu bisa buat rame-rame gitu. Apakah teman-teman setuju dengan pernyataan ini? Coba kita dengarkan lagi yang selanjutnya ya. Konkret Pak Pendeta, kalau misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam, masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya, Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya waktunya apa? Nah, menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana, gitu aja. Gitu. Oke. Jadi jelas ya sikap dari pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong bahwa sorga itu ditentukan oleh masing-masing mau masuk kemana gitu kan. Tadinya bilang keputusannya di tangan Tuhan, tapi ternyata dari masing-masing agama manusia yang menganutnya bisa masuk ke sorga gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah di semua agama itu mengajarkan bahwa ada dari umat agama lain yang bisa sama-sama masuk sorga bersama dengan mereka gitu, yang menjadi pemeluk lain. Jadi sorganya bisa rame-rame dihuni, campur aduk dengan agama dan kepercayaan yang lain. Sekarang inilah puncak dari pembahasan dari pembicaraan Dr. Richard Lee dengan Pendeta Gilbert Lumoindong. Kita ulangkan kembali pernyataan Pendeta Gilbert waktu berkhotbah di hadapan jemaat. Agama mengajarkan moral dan perbuatan yang baik. Tapi kekristenan berbeda karena kekristenan menawarkan juru selamat. Makanya selalu saya bilang, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Itulah keindahannya hidup Kristen. Karena kalau bicara nabi, semua agama punya nabi. Yang membedakan kekristenan dengan agama, kekristenan punya juru selamat. Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Alkitab, gitu kan. Jadi peraturan-peraturan, makanya orang Muslim masuk rumah orang Advent bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di dua alam dan lain-lain, nggak mungkin, gitu. Karena itu nggak boleh. Gitu. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama.
Sebetulnya sama aja, cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya, betul. Kalau saya ditanya demikian, maka saya akan menjawab sesuai perkataan Yesus sendiri. Di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini jelas adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa tidak ada jalan lain yang bisa sampai kepada Bapa, kepada Allah, kepada pintu sorga, kalau tidak melalui Dia, yaitu melalui Yesus sendiri. Ini adalah keputusan dan pengajarannya. Diulangi lagi perkataan Yesus di Yohanes 14 ayat 6 tadi biar jelas. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Jadi, kesimpulannya, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Seperti ada juga di ayat kitab Yohanes, di Yohanes 10 ayat yang ke-9. "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Juga perkataan Yesus di Yohanes 6 ayat 54. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Ini adalah janji keselamatan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada yang bisa menyucikan kesalahan dan dosa manusia selain dari darah pengorbanan dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Barang siapa yang mengakui kematiannya, pengorbanannya untuk manusia, dan kebangkitannya, dan menyatu dengan dirinya, yaitu dengan tubuh dan darahnya, mengakui dirinya seutuhnya berkorban untuk kita, maka janji keselamatan dikatakan Yesus bahwa Dia akan membangkitkan setiap mereka yang percaya kepadanya di akhir zaman nanti. Bagaimana Yesus yang adalah manusia waktu di bumi ini bisa dijadikan Tuhan? Itu suatu anggapan yang mustahil bagi orang-orang yang tidak memahami, yang tidak mempelajari, dan tidak mengikuti sejarah. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Segala sesuatu diciptakan dengan Allah berfirman. Dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus bukanlah diciptakan seperti manusia pada biasanya. Yesus adalah suara Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Yesus disebut anak tunggal Bapa karena hanya Dialah satu-satunya yang keluar dari Allah dan dilahirkan dari Allah, yaitu suara Allah, firman Allah yang menjadi manusia, yang mewarisi segala kepenuhan Allah. Yesus bukan nabi, tapi duplikat Allah itu sendiri. Sehingga Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan di Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi ini jelas pengakuan Yesus bahwa barang siapa yang telah melihat Dia waktu di dunia, pada zaman dulu, pada zamannya,
itu sama seperti telah melihat Allah. Karena Yesus adalah duplikat Allah, yaitu firman Allah, perkataan Allah yang menjadi manusia, yang tidak diwakili oleh siapapun. Yesus bukan nabi yang menyampaikan perkataan Allah, tapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah firman itu sendiri. Makanya setiap ada perkataan di dalam Alkitab, Yesus selalu berkata, "Aku berkata kepadamu." Jadi perkataan itu adalah dari Yesus sendiri, keluar dari mulut Yesus sendiri, yaitu firman itu sendiri yang berkata-kata, bukan disampaikan lewat nabi. Kalau nabi selalu menyampaikan firman Tuhan, akan berkata, "Beginilah firman Tuhan." Jadi ada perbedaan. Saya mempercayai Yesus karena Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Siapa yang bisa mempunyai kuasa menghidupkan dan memberi napas kembali kepada manusia selain Allah itu sendiri? Yesus melakukan banyak mujizat yang belum pernah ada nabi yang pernah melakukannya. Yesus mempunyai kuasa atas semua alam. Di Matius 28 ayat 17 sampai 20 berbunyi, "Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Yesus itu setelah mati, dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya melihat dia dan menyembah dia. Dan itu adalah perkataan Yesus, bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus. Dan ini juga di Wahyu 1 ayat 17 dan 18, yaitu penglihatan Rasul Yohanes tentang akhir zaman. Ini berbunyi, "Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.'" Jadi jelas di sini Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut, yaitu hukuman, kekelaman di api neraka. Itu Yesus yang berkuasa untuk menentukannya. Siapa manusia yang nanti akan dihukum. Dan ini adalah perkataan Yesus tentang kerajaan sorga. Di Wahyu 21 ayat 7. "Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Itu jelas perkataan Tuhan Yesus, bahwa barang siapa yang menang, yang mengikut Dia, yang percaya kepadanya, yang sesuai pilihannya, kehendaknya, bahwa mereka akan menjadi anak-anak dari Tuhan Yesus, dan Dia akan menjadi Allahnya. Jadi Yesus yang menentukan sorga dan neraka. Itu tertulis jelas di kitab Wahyu. Bagi saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bukan karena makan babi. Karena babi itu adalah haram pada mulanya. Hanya karena anugerah Allah saja, pintu keselamatan terbuka untuk semua bangsa. Bagaimana anak yang terhilang, yang meninggalkan rumah bapaknya pergi berkelana, bisa kembali jika tidak ada kekhususan yang dia ingat di rumah bapaknya? Tidak ada yang memberitakan, menyampaikan kebenaran bahwa
kembali ke rumah Bapa adalah pilihan yang terbaik. Ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal yang dijanjikan. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadikan semua bangsa muridku." Jadi Tuhan menghendaki bahwa banyak orang bisa mengenal Dia. Bukan mengenal Dia sebagai manusia, tapi mengenal Dia sebagai Allah juga, yaitu Firman yang telah datang menjadi manusia. Allah mengutus dirinya sendiri lewat perkataannya, lewat firman-Nya, dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus adalah satu-satunya manusia yang keluar dan dilahirkan dari firman Allah, bukan dari hubungan suami dan istri. Makanya waktu Yesus dikandung disebut adalah dikandung dari Roh Kudus, dari Roh yang Allah, Roh yang suci. Jadi kalau dipikir buat apa Yesus datang ke dunia ini dengan disiksa, dipukul, diludahi, disalib, ditombak, dipaku, dicemooh, jika ada keselamatan lain di luar Yesus, di luar pengorbanannya? Buat apa hal yang sia-sia dilakukan? Sedangkan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi kawanan domba-dombanya. Di Yohanes 17 ayat 11 tertulis, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Jadi nama Yesus bukanlah nama sembarangan. Ini adalah pengakuan Yesus sendiri, bahwa nama Yesus adalah nama Allah itu sendiri. Nama yang telah diberikan kepada Dia sewaktu Dia hidup di dunia. Dan ini adalah ayat yang tegas di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Tuhan Yesus memberi dua hukum keselamatan. Yang pertama, kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah jika kita tidak mengenalnya dan tidak pernah mau menerimanya dan tidak pernah memuji dan mengagungkan Dia? Jadi menurut Yesus dua hukum itu mutlak diturunkan dari sorga yang tidak bisa diganggu-gugat. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video yang lain. Tuhan memberkati.